Perkenalkan, nama saya Ridho Ivandika Permana dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan membahas tentang investasi, dikarenakan masuk dalam financial technology. Langsung saja kita bahas. Investasi itu banyak sekali jenisnya. Ada saham, reksadana, obligasi, kripto, properti, deposito, emas, dan P2P lending. Tapi kali ini saya akan bahas yaitu reksadana dan saham, karena keduanya memiliki daya tarik yang tinggi terutama para Gen Z. Reksadana itu banyak sekali jenisnya, seperti reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran, dan reksadana syariah. Reksadana, ibarat kamu punya uang dan uang kamu dikelola oleh manajer investasi. Anggap saja uang kamu itu 1 juta rupiah. Duit kamu tadi akan diinvestasikan sama manajer investasi sesuai jenis reksadana yang kamu beli. Nanti hasilnya akan dibagi ke kamu semuanya. Namun manajer investasi akan mendapatkan fee dari kamu karena pakai jasa manajer investasi. Berapa sih imbal hasil yang diberikan? Mari kita cari tahu di Google. Imbal hasil reksadana bervariasi tergantung jenisnya. Oke, kita ambil contoh 10% per tahun. Tadi kan uangnya 1 juta rupiah. Setelah 1 tahun kemudian menjadi 1 juta 100 ribu, bertambah 100 ribu. Nah, reksadana itu spesialnya tidak kena pajak, alias pajaknya 0%. Selanjutnya kita bahas saham. Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan. Jadi, ketika kita membeli saham, artinya kita ikut memiliki sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Keuntungan dari saham bisa didapat dari 2 hal. Yang pertama, dividen, yaitu pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Kedua, capital gain, yaitu keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. IHSG, indeks harga saham gabungan, dalam 25 tahun terakhir, untuk rata-rata kenaikan per tahunnya yaitu 10%. Itu untuk IHSG-nya. Contoh, saya punya saham BBCA atau saham Bank BCA. Untuk rata-rata kenaikan dalam waktu 5 tahun terakhir yaitu 30-33%. Jadi, untuk rata-rata kenaikan saham BBCA yaitu 6% per tahun. Jangan disamakan dengan IHSG tadi ya. Karena IHSG harga semua saham yang digabungkan dan dihitung rata-rata kenaikannya. Jadi, kita punya 1 juta, kita taruh di saham BBCA, maka kenaikan per tahunnya 60.000 atau 6% per tahun. Ini hanya hitungan rata-rata. Saham itu lumayan fluktuasi harganya. Bisa saja naiknya 5% dalam 1 bulan. Jadi investasi saham lebih beresiko ketimbang reksadana, tetapi akan sebanding dengan keuntungan yang didapat. Selanjutnya, kita kasih contoh langsung pakai aplikasi. Saya di sini ada beberapa aplikasi yang saya pakai. Untuk pembahasan ini, saya akan menggunakan aplikasi Ajaib Sekuritas terlebih dahulu. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Untuk mencari reksadana, klik market, lalu klik reksadana. Seperti yang saya jelaskan tadi, reksadana ada banyak jenisnya. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran, dan reksadana syariah. Untuk reksadana pasar uang, kenaikannya cenderung stabil, dari yang terendah 0,29% untuk tertingginya 6,07% per tahun. Tetapi, untuk saya agak kurang menarik, karena keuntungannya terlalu sedikit. Reksadana pendapatan tetap, sedikit fluktuasi, tetapi cenderung stabil kenaikannya, dan memberikan imbal hasil lebih besar daripada reksadana pasar uang. Contoh, ABF Indonesian Bond Index Fund, imbal hasil tertinggi 10,63% per tahun. Lalu, reksadana saham, cenderung lebih fluktuasi ketimbang reksadana pasar uang, dan pendapatan tetap. Di balik risiko yang lebih tinggi, tetapi imbal hasil yang diberikan jauh lebih tinggi. Untuk imbal hasil tertingginya itu saat ini
di angka 50%-an per tahun. Contoh, HPAM Tactical Equity. Reksadana campuran. Banyak komposisi tergantung dari yang akan dipilih. Tetapi untuk komposisi utama itu terdapat pasar uang, saham, obligasi, dan suku. Imbal hasil tertinggi yaitu 38,16% per tahun. Contohnya Sucor Invest, Anak Pintar. Yang terakhir ada reksadana syariah. Reksadana syariah juga ada banyak pilihannya. Ada yang pendapatan tetap, ada juga yang fluktuasi, namun tetap memegang teguh syariah. Reksadana syariah ini kumpulan reksadana yang telah memenuhi kriteria syariah yang dibahas tadi. Imbal hasil tertinggi saat ini di 43,65% per tahun. Contohnya, Bahana Icon Syariah kelas G. Saya saat ini sudah membeli 2 reksadana, yaitu reksadana saham. Yang saya beli itu HPAM Tactical Equity dan reksadana pendapatan tetap, yaitu reksadana haji syariah atau IHADS. Alasan saya beli HPAM karena imbal hasil yang diberikan itu tinggi, tetapi juga imbang dengan risiko yang tinggi karena fluktuasi dari kumpulan beberapa saham. Selanjutnya itu untuk IHADS atau reksadana haji syariah, karena imbal hasil cenderung sedang dan cenderung tidak fluktuasi. Saya memilih keduanya itu supaya risiko dapat diminimalisir. Setiap orang memiliki strategi masing-masing dalam berinvestasi. Jadi sesuaikan saja risiko yang siap kalian tanggung. Selanjutnya kita bahas saham. Untuk saham saya memakai aplikasi Stockbit. Sebenarnya untuk saham saya menggunakan beberapa aplikasi juga. Kita klik Stockbit. Tampilan Stockbit seperti ini di berandanya. Lalu kita klik salah satu saham. Untuk contohnya saham BBCA. Sebelum kita membeli saham, jangan pernah lupa analisis saham tersebut dengan cara scroll ke atas. Lalu di bawah itu ada berita yang tersedia yang dapat mencari informasi terupdate untuk membuat keputusan ingin membeli saham BBCA tersebut atau tidak. Jika kalian mau lebih pasti dengan analisis Anda, maka jangan lupa yang namanya analisis teknikal. Caranya itu klik di bagian kanan yang saya lingkari. Setelah Anda masuk ke chart pergerakan harga sahamnya, kalian bisa menganalisis pergerakan harganya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mencari penjelasan soal analisis teknikal. Karena tidak mungkin kita membahas secara detail dalam satu video. Setelah Anda yakin dengan keputusan Anda, bisa klik beli. Nah, terdapat price dan lot. Price sama dengan harga, lot yaitu jumlah saham yang ingin dibeli. Contoh, harga saham 1 lembar, harganya itu Rp8.000. Jadi, harga Rp8.000 dikalikan 100. Kenapa kok 100? Karena satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Jadi, harga satu lotnya itu Rp800.000. Jika harga tersebut tercapai, maka saham Anda sudah ada di portofolio Anda. Sekian pembahasan kali ini. Jika ingin membahas persoalan investasi, kita bisa bincang-bincang sambil ngopi bareng. Thanks dari saya.